Tes. Apa yang nonton sih? Tes. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya menyampaikan rilis terkait dengan adanya video viral mengenai penggandaan uang atau seseorang yang bisa melakukan penggandaan uang. Seseorang itu atas nama H, ya. Saya sebutkan saja Hermanto atau Herman karena punya 2 KTP dia. Kemudian dilakukan di Jalan Veteran Bahagia, Kecamatan 14. Video itu viral pada tanggal 18 Maret 2021 dan dibuatnya 2 minggu sebelumnya atau awal bulan Maret, perkiraan tanggal 3 atau 4 Maret 2021. Video direkam oleh istrinya, kemudian video dibuat di tempat prakteknya, tadi saya sampaikan, di Jalan Veteran, di rumah mertuanya, disaksikan oleh para pasien atau orang yang berkunjung ke rumahnya, dan di situ juga ada temannya yang nyatanya untuk mempromosikan, ya, kehebatan dari hal tersebut. Dan kegiatan itu dilakukan juga untuk mempromosikan bahwa yang bersangkutan ini memiliki kesaktian, ya, tentunya untuk menarik pasien-pasien yang ingin berobat di tempatnya. Karena selama 20 tahun ini memang pekerjaannya adalah yang pertama tukang pijat, menjual barang antik, kemudian juga mencoba, ya, melakukan pengobatan, ya, pada orang-orang yang membutuhkan pengobatan atau orang sakit. Termasuk juga, ya, memberikan terapi atau jampi-jampi jimat untuk ngasihan, pelet dan seterusnya, ya, yang sifatnya mistik. Nah, ini yang dilakukan oleh saudara H. Di dalam video itu dia memperagakan tentang penggandaan uang. Ternyata, ya, hasil pemeriksaan kami itu hanya trik sulap, ya. Dan barang bukti, ya, dia sudah berupaya untuk menghancurkan dengan dibakar. Ini bekas kotak, ya, dan uang yang digandakan di dalam video itu. Kemudian ini jenglotnya, ini kaca, ya, yang ada di dalam video tersebut. Kemudian ini handphone untuk memvideokan, dan kami temukan juga uang. Nanti akan kami cek apakah uang ini uang palsu atau uang asli, dan apa kaitannya dengan upaya atau modus operandi penipuan yang dilakukan oleh saudara H ini. Ini baju yang dipakai, ini jam yang dipakai, dan ini barang-barang ini, ya, ditaruh di tempat prakteknya, ya, yang dia bilang ini memiliki kemampuan magic, kemampuan magis. Ini dipajang untuk meyakinkan pasiennya bahwa yang bersangkutan sakti, ya, sakti mandraguna, sehingga membuat daya tarik pengunjung atau pasien untuk berobat di tempatnya. Untuk 2 minggu terakhir ini pasien melonjak, ya, sampai dengan 200 orang per hari, ya, 200 orang per hari. Untuk imbalan pengobatannya ini variatif, ya, ada yang dikasih 50.000, ada yang 100.000, dan seterusnya, ya, variatif. Nah, ini kami akan telusuri kasus ini dengan menggunakan atau menerapkan pasal 378, dan dalam kasus ini juga kita kembangkan ada temuan-temuan seperti nanti, ya, kalau memang nanti ada uang palsu di dalamnya,
kemudian ada KTP palsu yang kita temukan, ada 2 KTP yang dia miliki dengan identitas yang berbeda. Kemudian kemarin juga dari pihak keluarga istri atau mertuanya melaporkan terkait dengan menikah di bawah umur. Kami kenakan Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 81 tentang persetubuhan anak di bawah umur. Ini kita sudah lakukan pemeriksaan dan insya Allah akan kita lakukan pengembangan selanjutnya. Demikian mungkin secara garis besar. Ada pertanyaan? Dan sebentar. Dan yang diterapkan pasal undang-undang di bawah umur atau pasal 378, sementara korbannya itu belum ada yang melapor. Iya, ini sedang kita kembangkan ke arah sana. Ya, kalau dari hasil pemeriksaan saksi-saksi, memang dia tertarik untuk berkunjung minta pengobatan dari sang dukun ini karena tadi itu video yang viral, kemudian kesaktian yang dipertontonkan, kemudian alat-alat majisin yang dipajang di rumah. Nah, undang-undang ITE kenapa tidak diterapkan? Tapi sementara ya itu dikembangkan. Enggak, artinya sementara kan istrinya ini kan yang nanti dikembangkan itu, Pak Muhammad. Lagi. Dan itu uangnya yang kemarin itu asli atau emang apa gitu ya? Kan sempat uang itu uang mainan, ya, uang mainan. Total ada berapa sih sebenarnya kalau itu sudah dibakar, ya sudah bakar dan hasil pembakaran diakui oleh yang bersangkutan. Kotaknya jadi dibakar, uangnya dibakar, dan dia menyampaikan yang dibakar untuk menghilangkan barang bukti. Dan untuk mertua dan anak serta itu diperiksa sebagai apa? Masih saksi. Ada nggak keterlibatannya? Uang mainan. Untuk yang diperagakan kemarin itu uang mainan. Dan kotak ini adalah alat-alat sulap yang dia beli di Tambun, ya, alat-alat sulap yang dia beli di sekitar Tambun. Memang triknya juga trik sulap yang dilakukan. Namun tujuannya tadi, ya, untuk mengelabui orang lain bahwa yang bersangkutan memiliki kesaktian. Dan pasal yang diterapkan 378 berapa untuk anak di bawah umur berapa? Apa? Pasal yang diterapkan. Pasal yang diterapkan untuk perlindungan anak pasal 81. Kemudian untuk penipuannya 378. Ancaman hukumannya untuk persetubuhan anak itu 15 tahun. Dan berat. Untuk penipuannya? Iya, sudah dibakar. Di dalam kotak dibakar. Ya, begitu dia tahu ini viral, kemudian menjadi atensi, ya, dari pihak masyarakat, dan ada masyarakat yang melaporkan karena merasa tidak nyaman, dan pihak polisian sudah menindaklanjuti laporan itu, dia langsung menghilangkan barang bukti. Termasuk video-video yang direkam di handphone ini sudah dihapus nama yang bersangkutan, tapi tetap kita akan lakukan pengecekan terhadap handphone tersebut. Dan ada himbauan kepada masyarakat yang merasa dirugikan dengan praktek modus penipuan. Ya, jadi kepada masyarakat terkait dengan aksi-aksi pengadaan uang, kemudian ada orang-orang yang berupaya untuk menarik perhatian terhadap kesaktian ini sebenarnya sudah banyak contoh. Nah, sudah banyak dibuka, ya, kebohongannya atau penipuannya tersebut. Saya harap tidak ada lagi yang percaya terhadap hal-hal tersebut, karena itu sudah pasti bohong, ya, sudah pasti bohong. Dan diharapkan bagi masyarakat yang merasa tertipu, dari saudara H ini agar dapat melapor, sehingga dapat kita tindak lanjuti, ya, kerugian atau penipuan yang dilakukan oleh H tersebut. Oke, cukup kan? Udah cukup. Ya, tadi nanti ke ujung harapan aja. Kita dari mana? Ya, tadi untuk Undang-Undang Perlindungan Anak, ya, maksimal 15 tahun.
Untuk penipuannya? Omsetnya sehari bisa Ya tadi maksimal 200 orang dikali 50 ribuan gitu. semenjak viral itu atau pas Nah, 2 semenjak minggu? viral. Tapi sebelumnya juga ada saudara. Nah itu aktifnya itu bukan praktek sejak kapan kan kalau yang Ya, dia praktek pijat ya, itu udah kurang lebih 20 tahun, tapi pindah-pindah. Ya setiap pindahan itu, tempat sebelum itu membuat keresahan oleh masyarakat. Karena yang pertama, masyarakat paham tuh lingkungan sekitarnya dia bohong, nipu, dan lain sebagainya. itu opsi penggandaan Korban-korban yang datang ke tempat dia itu sebenarnya orang-orang luar. Nah cukup deh, diangkat itu. Cukup. Oke. Oh. Udah. Udah cukup. Udah ya. Lanjut. Enggak, mau ngirim berita udah buat siang rata-rata. Kalau TV kan buat siang buru-buru waktu. Itunya dan BB-nya, barang buktinya dan. Salah satunya aja. HP yang untuk digunakan untuk ini dan. nah ini yang dibakar itu kan boleh kan Jenglot. jenglot ayo yang lain Pak Eko jadi dukun. Ini dan kiri kanan. Tersangka boleh dan tersangka ditanya dan. Panggilnya Pak Ustaz. inspirasinya dari mana Man, Bang, belajar di mana, Bang? Belajar di mana, Bang? pakai mic lagi Di Tambun Utara. Man, cara ente memperdaya pasien kamu bagaimana sih? Pakai gaya ini, Pak, gaya trik ini, pakai peralatan ini. Biar mereka tertarik, Pak. Enggak, awalnya yang memerintahkan video itu direkam siapa? Yang merintahkan saya, Ya, setelah diperintahkan yang merekam istri atau siapa? rekan-rekan yang pengunjung, Pak. Setelah itu viralkan dikirim ke orang. Iya, sama tamu pengunjung itu diviralkan, Pak. Nah, Dikirim dulu, Pak. berapa peningkatan setelah viral itu? Saya dengar itu dari keluarga itu hampir 2.000, Pak, lebih. 2.000 orang. Ya, Pak. Berapa pendapatan per harinya? Pendapatan per harinya berapa? Bagaimana, Pak? Pendapatan per harinya berapa? Pendapatannya? Iya. 1 miliar. 50.000 kali 200. 200 kali 30 Yang ini udah selesai. udah